Malaysia sindir kemenangan tim nasional Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Sindiran itu disampaikan oleh akun fanbase sepak bola Malaysia @OneFootballM, di mana mereka menilai kemenangan yang baru saja diraih oleh pasukan Nova Arianto pada Jumat 4 April 2025 kemarin bukanlah hal yang spesial. Tak seperti Timnas Indonesia U17, akun fanbase sepak bola itu menegaskan Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan di ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta, Palembang. Bahkan dalam kemenangan itu Malaysia mampu menaklukkan Korea Selatan yang dihuni oleh pemain yang kini bermain di IPL alias Liga Inggris. Sindir menyindir terjadi di media sosial X atau Twitter pasca kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 di laga perdana Grup C Piala Asia U17 2025. Kemenangan itu diraih Garuda Asia berkat gol Evandra Florasta di akhir laga. Awal sindiran itu pun berasal dari fans Timnas Indonesia yang mencoba meminta bantuan AI untuk menebak jika Timnas Indonesia U17 bertanding melawan Malaysia U17, maka siapa yang menang? Cuitan tersebut terjadi akun @OneFootballM. Akun tersebut yang merasa tersenggol lantas menyindir balik dengan mengatakan Timnas Malaysia sudah pernah mengalahkan Korea Selatan U23 yang kala itu banyak diisi pemain bintang seperti Son Heung-min hingga Hwang Hee-chan. Dalam laga Grup E Asian Games 2018 tersebut, Malaysia tepatnya menang dengan skor 2-1. Tak hanya sekedar menang, Malaysia bahkan menjadi juara Grup E, sementara Korea Selatan jadi runner-up. Pada akhir turnamen, Korea Selatan yang diisi banyak pemain IPL pun sukses menjadi juara di cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2018 tersebut. Setelahnya saling sindir pun semakin tak terhindarkan antara fans Malaysia dan Indonesia. Terlepas dari sindir-sindiran tersebut, asa Timnas Indonesia U17 untuk lolos fase grup Piala Asia U17 2025 semakin besar berkat kemenangan atas Korea Selatan U17. Kini Garuda Asia tinggal menyisakan 2 laga lagi, yakni melawan Yaman U17 dan Afghanistan U17. Kemenangan atas Yaman U17 pada Senin 7 April 2025 mendatang bisa saja langsung meloloskan Timnas Indonesia U17 ke perempat final. Namun itu masih harus bergantung hasil dari laga Korea Selatan U17 vs Afghanistan U17. Penalti, dan ini berawal dari satu lemparan ke dalam panjang yang diarahkan berbahaya dan tercipta situasi yang tidak nyaman bagi backline Korea Republik. Berujung ada sentuhan Korea Republik, berujung ada sentuhan tangan, berbuah penalti. Di ujung dari laga ini drama tercipta di Jeddah. Ya, satu tembakan Fandi Ahmad dibelokkan oleh Matthew Baker dan jelas ada handsball di sana. Menghadapi raksasa Asia seperti Korea, approach-nya harus tepat dan Coach Nova melakukannya dengan baik hari ini. Asta, mungkin ini akan dihadapi. So Yun-woo handball tidak berujung dengan red card sepertinya. Evandra Florasta saat bersinar anak muda. Evandra Florasta tendangan penalti mampu dihalau. Evandra Florasta reboundnya mampu menciptakan gol yang tentunya bermakna luar biasa. Pasukan Garuda Muda siap terbang tinggi di Saudi Arabia. Dimulai di laga pertama, Jeddah menjadi saksi bahwa Garuda Muda tidak main-main. Di momen penghujung laga, Evandra Florasta penaltinya memang gagal, tapi dia pemain paling tenang untuk bisa menciptakan situasi berikutnya. Dari rebound merobek jala Korea Republik, pasukan Garuda Muda unggul 1-0. Teriakan melepaskan tekanan, tangisan melepaskan tekanan. Evandra Florasta penaltinya gagal, tapi dia anak muda yang pantang menyerah. Dia lepaskan tembakan berikutnya menghujam gol Park Bo-hoon untuk membawa Indonesia unggul di Arab Saudi kali ini. Bo-hoon tidak berdaya. Evandra Florasta memberikan apa yang diinginkan oleh para supporter Indonesia, para pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda, baik yang di Jeddah